Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu biha lana abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha abwab asy-syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna hudatan mahdiyyin ghayra dhallin wa la mudillin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmat, taufik, anugerahnya kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada sosok manusia agung yang kehadirannya membawa rahmat bagi semesta, yang mengangkat umat manusia dari lembah kenistaan kepada daratan kemuliaan, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Nabi besar Muhammad. Demikian juga semoga salawat dan salam tersampaikan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Agung Al-Falah Sigli beserta seluruh badan Imaratul Masjid. Juga yang kami hormati hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Hari ini kita berada pada hari ke-27 bulan suci Ramadan. Itu artinya hanya tinggal menghitung hari, hanya tinggal 3 atau 4 hari lagi kita akan menyongsong hari kemenangan umat Islam, hari raya Aidil Fitri. Maka di dalam kesempatan tausiah subuh pada hari ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan para hadirin sekalian untuk sama-sama kita mengkaji beberapa hal, beberapa persiapan untuk kita amalkan nanti di hari raya Idul Fitri, khususnya terkait dengan amalan dan etika di dalam berhari raya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya di dalam bahasa Arab disebut dengan kata-kata Aid. Aidil Fitri wa Aidil Adha. Para ulama menjelaskan bahwa Aid ma'khudun minal aud. Diksi Aid, kata-kata Aid dikutip ataupun akar katanya dari kata-kata ud yang berartinya kembali ataupun perulangan. Kenapa hari raya ini dinamakan Aid? Alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rasa kebahagiaan, rasa gembira bagi umat Islam di setiap tahun, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu, hari raya posisinya tepat beriringan dengan puasa dan beriringan dengan haji, di mana puasa dan haji merupakan dua faktor yang menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa umat manusia. Wahia a'zamu anwa'is surur. Pengampunan dosa merupakan puncak daripada segala keragaman kebahagiaan yang dirasakan oleh umat manusia. Kita bahagia dapat harta, kita bahagia dapat kendaraan, dapat fasilitas kehidupan dan sebagainya. Akan tetapi itu semua tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kebahagiaan berupa pengampunan dosa-dosa. Maka karena di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dosa kepada begitu banyak umat manusia. Kemudian pada pelaksanaan ibadah haji, pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan jauh lebih besar lagi, sehingga hari raya Idul Adha dikatakan dengan Aidul Akbar, sedangkan hari raya Idul Fitri dikatakan dengan Aidul Asghar, dikarenakan pengampunan di hari Arafah lebih besar daripada pengampunan di akhir Ramadan. Yang intinya karena di akhir Ramadan puasa menjadi sebab pengampunan dosa, haji menjadi sebab pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu memunculkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu terus berulang-ulang setiap tahunnya. Maka karena itu hari raya disebut dengan kata-kata Aidun, yang artinya perulangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal apa yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong hari raya? Kita ingin menyampaikan secara teratur dari malam sampai harinya. Yang pertama sekali, kita perlu memahami bahwa malam hari raya merupakan malam-malam yang agung, merupakan malam yang istimewa. Para ulama menyebutkan ada 5 malam yang diistijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 malam
yang jika kita memohon kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, kita meminta kepada Allah, Allah akan membuka pintu penerimaan kepada kita. 5 malam tersebut adalah malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, dan juga malam 2 hari raya. Oleh karena itu, jangan sampai malam hari raya ini dilewatkan begitu saja dengan hal yang sia-sia, bukan diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk menghidupkan malam hari raya dengan berbagai ragam ibadah, dengan zikir, dengan sholawat, dengan sholat tasbih, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Dan khususnya di malam hari raya kita disunatkan untuk memandangkan takbir kemenangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Imam An-Nawawi di dalam kitab Minhajut Talibin menyebutkan, yundabut takbir bi ghurubi syamsi lailatal aidain fil manazil wat turuq wal masajid wal aswaq bi raf'is sut. Disunatkan untuk mengumandangkan takbir kemenangan. Kapan mulai waktunya? Bi ghurubi syams, mulai dari terbenam matahari di malam 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sejak terbenam matahari kita sudah disunatkan untuk mengumandangkan takbir kemenangan. Fil manazil, di rumah-rumah. Kemudian watturuk, di jalan-jalan, sehingga pawai takbir keliling itu juga hal yang disyariatkan. Juga di pasar, di masjid-masjid dianjurkan untuk dikumandangkan takbir biraf'is sut, dengan suara yang keras, dengan suara yang tinggi, di mana takbir itu merupakan syiarul Aid, syiarnya hari raya. Dan perlu dipahami bahwa takbir yang disunatkan pada hari raya ada 2 bentuk. Ada yang namanya takbir mursal. Arti mursal dilepaskan, artinya takbir yang tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Kemudian ada juga takbir muqayyad, takbir yang terkait dengan mengiringi pelaksanaan sholat. Yang pertama, takbir mursal, ini adalah takbir yang disunatkan di malam hari raya sejak terbenam matahari, yang batas terakhirnya adalah ketika imam membaca takbiratul ihram ataupun waktu imam membaca takbiratul ihram pada salat Id. Begitu imam membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, bagi kaum muslimin yang berada di rumah pun tidak disunatkan lagi untuk mengumandangkan takbir. Itu takbir mursal. Berlaku baik pada hari raya Idul Fitri maupun pada hari raya Idul Adha. Jadi pada hari raya Idul Fitri tidak ada kesunahan untuk membaca takbir secara khusus setelah sholat. Dan kalaupun takbir dibaca setelah sholat, itu masuk dalam keumuman perintah untuk mengumandangkan takbir di malam hari raya. Jadi tidak ada persoalan, cuma masuk dalam keumuman waktu. Hal ini berbeda dengan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, selain takbir mursal, takbir yang waktunya bebas di malam hari raya sampai imam membaca takbiratul ihram, ada juga yang namanya takbir muqayyad, takbir yang khusus setelah pelaksanaan sholat. Apakah itu sholat fardu, sholat sunat, sholat qadha, ataupun sholat yang lain. Kapan mulai waktunya? Menurut pendapat yang dianggap kuat oleh para muhaqqiqin, mulai masuknya waktu takbir pada hari raya Idul Adha adalah setelah subuh hari Arafah. Jadi setelah subuh hari Arafah, setelah zuhur, setelah asar, hingga asar akhir hari tasyrik, yaitu hari ke-13 Zulhijjah. Setelah salat disunatkan untuk takbir. Adapun pada hari raya Idul Fitri tidak ada kesunahan takbir muqayyad, takbir yang dikhususkan setelah salat, hanya ada kesunahan takbir mursal, takbir yang waktunya bebas, mau setelah salat, mau sambil tidur-tiduran di rumah ataupun di mana saja, disunatkan untuk mengumandangkan takbir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada juga pengecualian, di antaranya bagi jamaah haji. Jamaah haji pada hari 8 Zulhijjah, hari tarwiyah, biasanya sudah mulai berniat untuk ihramul hajj. Ketika asar dibawa ke padang Arafah. Maka semenjak daripada berniat ihram, bagi jamaah haji yang disunatkan adalah membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tidak disunatkan untuk membaca takbir hari raya sampai zuhur hari nahar.
Ketika zuhur hari raya pertama, baru mulai disunatkan kepada jamaah haji untuk membaca takbir hari raya yang khusus setelah sholat. Adapun dari zuhur hari raya pertama sampai sebelumnya, bagi jamaah haji disunatkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain takbir, kita juga boleh menghidupkan malam hari raya dengan amalan-amalan yang lainnya dan memperbanyak doa, karena malam hari raya adalah malam mustajabah doa. Kemudian di keesokan harinya, amalan yang disunatkan pada hari raya adalah salat Id. Salat Id ini merupakan kekhususan, keistimewaan, khususiat bagi umat Muhammad. Tidak ada dalam syariat nabi-nabi terdahulu. Salat Id. Salat Id ini disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dan Rasulullah SAW memulai pelaksanaan salat Id pada salat hari raya Idul Fitri tahun kedua Hijriah, dan beliau selalu melakukannya di setiap tahun. Oleh karena itu, hukum daripada salat Id itu sendiri adalah sunnah muakkad. Jadi hukumnya sunnah, bukan fardu. Kenapa bukan fardu? Karena ketika seorang A'rabi bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang jadi kewajiban bila kita memeluk Islam? Maka Rasul menyampaikan, kewajiban bagi orang yang memeluk agama Islam adalah melaksanakan salat dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Lalu orang ini bertanya kepada Rasulullah, hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain ya Rasulullah? Selain salat 5 waktu, apa ada salat fardu yang lain ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, la illa an tatawwa'a. Tidak ada salat fardu yang lain kecuali salat-salat yang lain sifatnya sunat. Maka salat hari raya menurut pendapat yang kuat hukumnya sunnah. Tetapi bukan sunnah biasa, sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang diunggulkan. Dikarenakan salat hari raya adalah salat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian terkait waktu. Waktu pelaksanaan salat hari raya dimulai daripada terbitnya matahari sampai dengan tergelincirnya matahari, sampai waktu pelaksanaan zuhur. Akan tetapi disunatkan untuk sedikit menunda, sehingga paling cepat pelaksanaan salat hari raya adalah ketika matahari irtifa qadar rumh. Ketika matahari ini terangkat qadar rumhi. Qadar rumhi ini para ulama menjelaskan terangkatnya matahari sekitar 5 hasta dalam pandangan mata. Kalau kita konversi ke waktu, di dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, Syekh Wahabah Zuhaili menyampaikan bahwa qadar rumhi itu adalah dalam kisaran 1/3 jam ataupun 20 menit daripada waktu terbitnya matahari. Kalau misalnya kita melihat imsakiyah, waktu terbitnya matahari pukul 7 misalnya, maka sunatnya paling cepat pelaksanaan salat hari raya adalah pada pukul 7.20. Karena ada sebagian ulama yang menyatakan tidak sah salat hari raya sebelum matahari terangkat. Maka untuk keluar daripada perbedaan pendapat, disunatkan untuk menunda sedikit pelaksanaan salat hari raya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya terkait metode pelaksanaan. Salat hari raya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Dan berbicara standar minimal, tanpa kita bertakbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat yang kedua pun, dengan 2 rakaat saja sudah dianggap terlaksana salat hari raya. Berbicara standar minimal. Akan tetapi berbicara keutamaannya, salat hari raya yang pertama diawali dengan niat. Dan di dalam niat kita mesti menentukan apakah itu salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha. Kita berniat di dalam takbir Allahu Akbar, dalam hati kita mengingat bahwa sahaja aku salat sunat Idul Fitri misalnya, 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah takbir, kita melanjutkan dengan membaca doaul iftitah. Kemudian baru dilanjutkan dengan takbir 7 kali yang dipimpin oleh imam. Takbir 7 kali. Dan disunatkan ketika bertakbir untuk mengangkat tangan. Dan takbir ini disunatkan membaca jahar, membaca keras walaupun bagi makmum. Jadi walaupun makmum kan baca ubud, tapi nya baca raya. Beda dengan takbir intiqalat dalam salat. Kalau takbir intiqalat dalam salat, takbir untuk rukuk, untuk i'tidal dan sebagainya, hanya imam yang membaca jahar, sedangkan makmum membaca sir. Sedangkan takbir 7 kali pada salat hari raya, yaitu di rakaat pertama 7 kali,
di rakaat yang kedua 5 kali itu dibaca secara jahar walaupun untuk makmum. Jadi pertama diawali dengan niat, kemudian dilanjutkan dengan takbir 7 kali di rakaat pertama, dan di celah-celah daripada takbir ini dibacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalaupun ingin ditambah dibolehkan asalkan tambahan itu tidak panjang. Misalnya wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sampai segitu dibolehkan untuk kita menambahnya. Dan posisi tangan ketika di celah-celah takbir itu sama seperti posisi waktu iftitah dan waktu membaca Fatihah. Jadi posisi dilipat. Itu berbicara tentang kaifiyah. Kemudian yang juga perlu dipahami bahwa hukum daripada takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua ini adalah sunnah hay'ah. Jadi bukan fardu, bukan rukun salat, sehingga jika seandainya ditinggalkan ataupun kurang atau lebih bilangannya tidak membatalkan salat. Dan juga bukan sunat ab'ad. Bukan sunat ab'ad, sehingga jika ditinggalkan tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Bahkan kalau orang memahami bahwa tidak boleh sujud sahwi ketika meninggalkan takbir itu, melakukan sujud sahwi, ini malah berakibat kepada batal salat. Akan tetapi jika orang itu tidak tahu, menganggapnya boleh sujud sahwi, maka tidak batal salat. Jadi begitu konsekuensinya ketika meninggalkan takbir 7 kali rakaat pertama atau 5 kali rakaat yang kedua tidak membatalkan salat dan tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Oleh karena itu perlu ada pemahaman bagi para jamaah bahwa ini hukumnya sunat hay'ah. Sehingga ini jika seandainya imam misalnya lupa ataupun kurang bilangannya, lebih bilangannya, tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan. Bagaimana salat Idul Fitri tahun ini, apakah diterima oleh Allah, apakah sah, sedangkan takbir tidak ada. Ini tidak bermasalah. Cuma untuk keutamaannya, kesempurnaannya tetap disunahkan untuk membaca takbir yang bilangannya rakaat pertama 7 kali, rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian batasan pembacaan takbir ini adalah ketika imam telah mulai membaca sebahagian Al-Fatihah ataupun kita sendiri. Kalau imam sudah mulai membaca bismillah, itu kepada makmum tidak lagi disunatkan untuk bertakbir. Kalau imam masih membaca ta'awud, masih membaca a'udzubillah, itu bagi makmum masih disunatkan untuk bertakbir. Tetapi kalau imam sudah masuk ke Al-Fatihah, tidak lagi disunatkan bagi makmum untuk membaca takbir. Ini berbeda dengan doa iftitah. Kalau doa iftitah, meskipun imam sudah membaca Al-Fatihah, bagi makmum yang belum membaca doa iftitah, masih disunatkan untuk membaca doa iftitah. Sedangkan takbir hari raya yang 7 kali itu, kalau imam sudah baca Fatihah, tidak lagi disunatkan kepada makmum. Apa perbedaannya? Para ulama menjelaskan, misalnya dalam kitab Tuhfatul Muhtad, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa perbedaan yang terjadi antara imam dengan makmum kalau pada persoalan iftitah, perbedaan yang khafi, perbedaan yang tidak nampak, sehingga tidak terlihat tidak kompaknya kaum muslimin, karena doa iftitah itu dibaca secara sir. Sedangkan takbir hari raya bagi makmum pun disunatkan untuk membaca secara jahar, secara besar. Kemudian disunatkan untuk mengangkat tangan. Seandainya imam sudah mulai membaca Fatihah, makmum di belakang masih membaca Allahu Akbar dengan suara keras dan tangan diangkat, maka akan nampak mukhalafatul fakhshi, perbedaan yang dianggap fatal, perbedaan yang dianggap begitu nampak, sehingga hal ini mencederai salat jamaah, yang salat jamaah itu merupakan simbol persatuan dan kekompakan di antara kaum muslimin. Maka kalau imam sudah mulai membaca Fatihah, tidak lagi disunatkan untuk membaca takbir. Dan ketika takbir ini kurang ataupun lupa oleh imam ataupun oleh orang yang salat secara sendirian, tidak disunatkan untuk tadaruk, untuk diulangi kembali setelah Al-Fatihah misalnya, berdasarkan pendapat jadid, pendapat terbaru Imam Asy-Syafi'i, berbeda dengan pendapat qadim beliau yang masih disunatkan sebelum imam ruku'. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hal yang berkaitan dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu kemudian setelah salat disunatkan untuk membaca rukun 2 khutbah yang dipimpin oleh membaca rukun 2 khutbah bagi khatib.
Sedangkan bagi orang yang salat sendiri tidak disunatkan untuk membaca khutbah. Khutbah hari raya dari segi rukunnya sama dengan khutbah Jumat. Tapi dari segi syaratnya beda. Dari segi rukunnya diawali dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, kemudian wasiat, kemudian membaca ayat, dan di khutbah yang kedua diakhiri dengan doa. Itu sama antara khutbah hari raya dengan khutbah Jumat. Cuma perbedaannya pada syaratnya. Kalau khutbah hari raya tidak disyaratkan berdiri, tidak disyaratkan duduk antara dua khutbah, dan tidak disyaratkan suci, bahkan tidak disyaratkan menutup aurat, akan tetapi itu semua hukumnya sunat. Sehingga kalau seandainya ada seorang khatib yang uzur, yang sudah tua, lemah, tidak mampu berdiri, sah-sah saja untuk membaca khutbah hari raya. Kalau khutbah Jumat tidak boleh, mesti dalam keadaan berdiri. Kemudian perbedaan lainnya, pada khutbah hari raya khatib mengawalinya dengan takbir 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Takbir itu dibaca secara wilaan wa ifradan. Arti wilaan berturut-turut, jangan ada jeda, jangan ada fase waktu yang lama antara satu takbir dengan takbir kedua hingga seterusnya. Kemudian dibaca terpisah-pisah, jangan digabung seperti dibaca waktu kumandang takbir ataupun waktu pawai, tetapi dibaca satu persatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu seterusnya. Jadi dibacanya secara terpisah. Pada khutbah kedua disunatkan 7 kali sebagai mukaddimah khutbah. Kemudian kesunahan lainnya bagi seorang khatib, kesunahan ketika menuju kepada mimbar, memberi salam kepada orang yang ada di sekeliling mimbar, kemudian duduk istirahat sebentar, baru berdiri membaca khutbah pertama, kemudian nanti duduk antara dua khutbah, baru melanjutkan khutbah kedua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu kita juga perlu memahami hal-hal yang disunatkan pada hari raya. Di antara hal-hal yang disunatkan pada hari raya adalah yang pertama sekali mandi. Cuma bedanya waktu mulai disunatkan mandi pada hari raya itu mulai dari pertengahan malam. Kalau untuk salat Jumat mulai dari fajar. Tapi kalau salat hari raya mulai dari pertengahan malam. Jika kita mandi berniat untuk sunat hari raya, sudah tercapai kesunahannya. Kemudian yang kedua, memakai wangi-wangian. Jadi tengok orang raya tamita minyak-minyak wangi begelih. Kemudian berhias diri. Sama juga seperti Jumat. Bagaimana cara berhias diri? Di antaranya adalah memakai pakaian terbagus. Kemudian menghilangkan bulu-bulu dan menghilangkan kuku. Juga menghilangkan bau yang tidak sedap yang ada di tubuh. Itu etika dan adab-adab di dalam menuju pelaksanaan hari raya. Tapi ada perbedaan dengan Jumat. Kalau pada salat Jumat lebih diutamakan pakaian yang berwarna putih. Tapi pada salat hari raya, kalau bertentangan antara satu pakaian warna putih, sedangkan satu pakaian lagi bukan warna putih, tapi harganya lebih mahal, ini disunatkan untuk memakai pakaian yang harganya lebih mahal walaupun bukan warna putih. Jadi di dalam kitab disebutkan aghlas thiyab, pakaian termahal ataupun aktsaru qimah, pasaran pakaian yang lebih tinggi nilai pasarannya. Jadi itu pada hari raya lebih diutamakan memakai pakaian yang mahal dibandingkan dengan warna putih tapi lebih rendah harganya. Kemudian perbedaan yang lain. Kalau sholat Jumat yang disunatkan untuk mandi, memakai wangi-wangian, hanya orang yang pergi ke masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Tetapi pada hari raya, walaupun orang tidak pergi ke masjid, tidak menunaikan sholat id, hanya duduk di rumah, tetap disunatkan untuk mandi hari raya, disunatkan untuk memakai wangi-wangian, dan disunatkan untuk menghilangkan bulu yang ada di tubuh, menghilangkan kuku-kuku. Kecuali yang tidak disunatkan menghilangkan bulu dan kuku kepada orang-orang yang sedang berada di hari raya Idul Adha dan dari awal berencana untuk menyembelih kurban. Bagi orang yang berencana untuk menyembelih kurban semenjak masuknya bulan Zulhijjah, dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, dianjurkan untuk tidak membuang anggota tubuh, tidak membuang bulu-bulu, tidak membuang kuku, agar semua anggota tubuh ikut menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Kecuali kalau bukan orang yang ingin berkurban, maka disunatkan untuk melakukan hal-hal tersebut.
Kemudian yang berikutnya terkait tempat. Maka para ulama menjelaskan lebih utama mana antara pelaksanaan di masjid dengan di tempat terbuka. Ini ada dua pendapat. Ada yang menyatakan lebih utama di masjid karena tempatnya mulia, ada yang menyatakan lebih utama di padang terbuka karena lebih leluasa bagi orang yang berkendaraan. Pendapat yang kuat lebih utama di masjid, kecuali ada uzur, ada alasan. Misalnya masjid sempit sedangkan jamaah begitu banyak, maka dalam kondisi seperti ini lebih dianjurkan di padang terbuka. Seandainya masjid mampu menampung jamaah, maka lebih baik pelaksanaan salat itu dilaksanakan di masjid. Kemudian yang berikutnya, ketika kita pergi melaksanakan salat Id, antara pergi dan pulang memilih jalan berbeda. Di dalam riwayat Bukhari disampaikan kana Nabi SAW idza kana yaumu aidin khalafat tariq. Rasulullah SAW pada hari raya itu pergi lewat jalan berbeda. Perginya lewat jalan yang lebih jauh, pulangnya lewat jalan yang lebih singkat. Para ulama memahami hikmah daripada perbuatan Nabi ini. Pendapat yang paling kuat, hikmah pergi dari jalan berbeda untuk memperdapat banyak pahala. Di mana Rasulullah ketika pergi mencari jalan yang jauh, karena setiap langkah akan dihitung pahala. Pergi untuk tempat ibadah. Dan ini tidak mesti untuk salat hari raya. Kita pergi untuk hadir majlis ilmu, majlis zikir, untuk salat. Perginya lebih baik lewat jalan jauh. Tapi pulangnya karena bukan jalan ibadah, maka lebih baik lewat jalan yang singkat. Itu. Tapi ada juga alasan yang lain untuk bisa memberikan sedekah lewat jalan yang berbeda, ataupun untuk dapat bersilaturahmi dengan orang-orang di jalan berbeda, dan alasan-alasan yang lain. Kemudian yang berikutnya, para jamaah disunatkan hadir lebih awal, sedangkan imam disunatkan untuk hadir saat pelaksanaan. Dan sholat Idul Adha dianjurkan lebih pagi dibanding Idul Fitri, agar waktu berkurban lebih luas. Sedangkan salat Idul Fitri lebih baik ditunda sedikit, agar waktu penyaluran zakat fitrah lebih luas. Kemudian pada salat Idul Fitri kita disunatkan sebelum menuju tempat salat untuk makan sedikit. Jadi nyot tanya tengah wate bengah horo raya, nyan wate galom tajak masjid, tapajuh makanan ala kadar, tapajuh hubung bacut, tajib ieu bacut, baru talangkah masjid. Sedangkan pada hari raya Idul Adha disunatkan untuk imsak. Imsak yang dimaksud menahan makan. Minuman bagaimana? Para ulama menyampaikan minuman juga seperti itu. Ditahan makan, ditahan minum, bahkan alangkah baiknya ditahan apa saja yang membatalkan puasa. Misalnya memasukkan sesuatu ke lubang telinga dan sebagainya. Itu kesunahan pada hari raya Idul Fitri yang berbeda dengan Idul Adha. Kami ulangi sekali lagi, kalau Idul Fitri sunnahnya makan, sedangkan Idul Adha sunnahnya semenjak dari fajar sampai pelaksanaan sholat Id kita imsak menahan diri. Kemudian juga disunatkan untuk berjalan kaki menuju masjid dengan tenang, kecuali tempatnya jauh. Kemudian tidak dimakruhkan sholat sunat sebelum sholat Id bagi selain imam. Kalau bagi imam, makruh hukumnya melaksanakan sholat sunat lain sebelum pelaksanaan sholat Id. Jadi demikian para hadirin, beberapa amalan dan beberapa adab-adab dan kesunahan yang mudah-mudahan dapat kita amalkan di hari raya ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu hal yang perlu kita pahami, bahwa hari raya yang sesungguhnya adalah hari kemenangan karena pengampunan dosa-dosa. Maka Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, marilah kita pergunakan sebaik-baik mungkin untuk mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita berbuat baik kepada manusia 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan 1000 kali, dengan satu kesalahan buyar semua kebaikan. Dengan satu kesalahan dilupakan semua kebaikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, kita bermaksiat berulang-ulang. Setiap hari kita melakukan maksiat dan dosa. Dan kita berbuat dosa dengan fasilitas yang Allah berikan. Makin kaya, dengan kaya itu bermaksiat. Makin sehat, dengan kesehatan itu dijadikan kesempatan untuk bermaksiat. Dan kita bermaksiat dengan fasilitas, nikmat yang Allah berikan, dengan tangan yang Allah berikan, dengan mata yang Allah berikan, dengan seluruh anggota tubuh yang Allah berikan. Dengan itu kita bermaksiat kepada Allah berulang-ulang. Akan tetapi Allah selalu menanti permintaan maaf kita.
selalu menanti taubat kita. Berulang-ulang kita lakukan maksiat, sekali kita minta ampun kepada Allah, Allah selalu membuka pintu pengampunannya, bahkan memanggil hamba-hambanya yang berbuat salah, alladzina asrafu, dengan panggilan ya ibadi, wahai hambaku. Maka mudah-mudahan kita pergunakan kesempatan akhir Ramadan ini untuk meminta pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di Idul Fitri nanti kita benar-benar termasuk orang-orang yang layak berhari raya. Laisal aidu liman labisal jadid wa innamal aidu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya bagi orang yang pakaiannya baru, akan tetapi hari raya adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah. Laisal aidu liman tajammala bil libasi wal markub wa innamal aidu liman ghufira lahu dzunub. Bukanlah hari raya bagi orang yang berhias diri dengan pakaian, dengan kendaraan, akan tetapi hari raya sesungguhnya adalah liman ghufira lahu dzunub, bagi orang-orang yang diberikan pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan nantinya kita benar-benar berhari raya mengumandangkan takbir kemenangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.